Riuh bertukar hampers karena silaturahmi harus tetap terjaga meski jaga jarak. Kegiatan ini sebenarnya sangat baik, bisa mempererat pertemanan, persahabatan, atau bahkan kehidupan berkolega dan juga bertetangga di lingkungan rumah. Tapi saudara ingat ada pihak ketiga di antara silaturahmi ini. Ini adalah yang berbahaya sebenarnya, yaitu sosial media yang berujung ongkos atau budget tak terduga. Unggahan-unggahan atau postingan bertukar hampers ini pun jadi tren ya di Instagram. Pernah nggak sih ngerasa kalau Anda melihat sosial media seperti Instagram, wah kayaknya aku harus ikutan nih, nggak boleh ketinggalan. Atau ada juga yang berprinsip, ya udahlah ya orang nggak ada budgetnya kenapa harus ikut-ikutan. Nah, yang mana nih yang harus diikuti? Kita akan bahas pagi ini dengan perencana keuangan ZEP Finance Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi. Masih sehat dan segar ya Mbak Prita ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini ada yang tren baru nih Mbak, yang karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bukber, akhirnya orang-orang bertukar hampers berupa makanan ataupun barang lain. Ada yang fear out missing ketika ya FOMO dan juga ada joyo ketika yang ya udahlah ya biasa aja gitu, JOMO gitu ya. Jadi apa yang mana yang harus dipilih? Oke, jadi sebenarnya kan memang kalau ditanya nih mana yang harus dipilih, pastinya yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Karena prioritas setiap orang atau setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda. Nah, dari prioritas ini kita juga harus evaluasi kemampuan finansial kita seperti apa. Jangan sampai karena demi untuk istilahnya memenuhi kebutuhan sosial tertentu, kita mengorbankan hal-hal yang memang harusnya kita persiapkan. Kita kan sudah bahas nih di pekan-pekan lalu kalau menghadapi new normal, menghadapi masa krisis pandemi ini, itu banyak hal secara finansial yang memang harus kita siapkan. Jangan sampai yang sudah kita persiapkan malah kita korbankan hanya demi tren yang bisa dibilang ya quote unquote ada yang mampu, ada yang mungkin belum bisa melakukan sepenuhnya. Nah, kalau melihat kita punya data Mbak, ada karakter-karakter orang sebenarnya, kepribadian yang kalau nggak secara tidak sadar, ternyata berhubungan ya dengan karakter untuk spending uang dan juga ketika tren bagi-bagi hampers ini. Kita lihat dulu yang pertama Mbak Prita, kami punya datanya, ada karakter orang yang pertama itu yang dominan. Nah, orang yang dominan ini cenderung kalau kita lihat nih karena dia influential dulu, atau kita mulai dengan influential dan sorry Mbak, kita akan lihat dominan. Nah ini biasanya orangnya keras kemauan, lalu juga kompetitif, sulit dikasih tahu, yang kecenderungannya adalah boros Mbak Prita. Kalau orangnya seperti ini harus gimana? Nah, kalau kita termasuk pribadi yang dominan, berarti kita sadar kalau kita sudah punya kemauan tertentu tuh kita kadang memang tidak melihat kita sebenarnya seperti apa nih pos-pos yang sudah kita alokasikan. Maka orang yang dominan ini itu perlu banget melakukan budgeting yang benar-benar rekening itu dipisah. Karena kalau udah rekeningnya dipisah gitu ya, dia kan udah tahu nih, oke, saya hanya ngambil dari pos yang ini. Berarti kalau memang udah nggak bisa lagi, ya udah, berarti kita tidak bisa melakukannya lagi. Paling tidak usahanya seperti itu. Itu untuk orang yang dominan. Karena kalau dikasih tahu sama orang lain, susah banget gitu. Memang dia nggak dengerin orang lain, kira-kira tuh kayak gitu, saking dia kuatnya gitu. Oke, itu yang dominan ya, jangan ngacak-ngacak rekening lain. Gimana kalau influential? Nah ini nih, yang kayaknya, aduh aku takut banget nggak ikut tren Instagram karena dia ramah, temennya banyak, biasanya suka bersosialisasi, tapi sama sebenarnya sifatnya, boros dan jarang punya dana darurat. Oke, nah kalau untuk yang influential dia kan susah banget nih ya untuk tidak memenuhi hasratnya untuk istilahnya berteman. Nah untuk dia misalnya menutup aplikasi sosial media nggak mungkin karena itu part of their life. Jadi sarannya adalah silahkan tetap kirim-kirim tetapi angkanya yang dikecilin. Jadi misal jangan pernah merasa bahwa hampers itu berarti harus yang nominalnya sekian ratus ribu, berarti baru saya itu dinilai istilahnya oke memberikan hampers. Kita coba deh, mungkin ada hal-hal kecil, misalnya penting kan berbagi, bisa sekedar maaf nih misalnya kirim hand sanitizer tetapi dipaketin dengan pita gitu kan, mungkin dengan budget sekitarnya 30-40 ribu plus ongkos kirim ya 50 ribu lah gitu, tetapi kita bisa berbagi. Jadi kalau untuk mereka itu a matter of quantity instead of quality, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau orang-orang kayak gini juga harus mentingin bahwa sebenarnya bukan nominal yang penting, tapi makna di balik hampers yang diberikan ke kerabat-kerabatnya ya. Betul. Oke, ini
Nah, ada lagi yang terakhir nih Mbak, Steady. Ini orangnya perhitungan banget, terus biasanya lambat ambil keputusan. Tapi ada tipenya yang berbahaya nih karena dia cenderungnya karena terlalu perhitungan malah jadi kebablasan gitu. Ini bener nggak sih? Atau ada taktik buat orang yang seperti ini untuk mengatur keuangannya mereka? Oke, malah cenderungnya kalau orang yang steady itu kan mikir terus ya, mikir terus dia biasanya nanti sampai last minute baru dia tiba-tiba menyesal gitu. Aduh, apa sih namanya, aduh udah mepet gitu, udah delivery nggak ada apa segala macam. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, itu ya jangan pernah ada rasa penyesalan di belakang. Jadi memang kita menyadari bahwa yang namanya kirim-kiriman hampers itu kan merupakan sebetulnya bentuk silaturahmi aja. Tetapi silaturahmi kan tidak hanya dari hampers, tetapi juga bisa dari hal-hal yang lainnya. Memang bagusnya dia tidak boros gitu ya, tetapi karena mikirnya kelamaan, kalau tiba-tiba last minute dia baru itu malah jadi bisa lebih mahal lagi karena akhirnya dia cari vendor yang masih available yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah itu jangan akhirnya ini udah tetap aja lah teguh pendirian gitu. Memang dari awal kita juga udah mikir ya sudah kita cari cara lain untuk bisa tetap bersilaturahmi gitu. Oke, nah kalau udah nih pemirsa atau saudara di rumah tahu, oh saya karakternya seperti ini, nanti nih kita jeda sebentar, nanti kita akan kembali dengan Mbak Prita Gozi, kita akan memberikan tips gimana sih cara menghitung dana di ongkos social life di tengah pandemi gini. Jangan kemana-mana saudara, kita akan kembali usai jeda.